28 Desember 2015, Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso mendatangi lokasi persembunyian Din Minimi dan anggotanya di pedalaman Aceh Timur. Proses penjemputan Din Minimi beserta anggotanya itu mengejutkan banyak pihak. Proses yang berlangsung sunyi senyap itu hanya diketahui secara terbatas. Keesokan harinya, Gubernur DKI Jakarta periode 1997 sampai 2007 itu menggelar jumpa pers di Hotel Lido Graha, Lok Sumawe, Aceh. Banyak fakta dan data yang terungkap seputar kisah perjalanan pejabat negara tersebut dalam menjemput kelompok Din Minimi di pedalaman Aceh Timur, hingga penyerahan senjata api yang mereka pegang selama ini. Kepala BIN juga mengungkapkan keinginan Din Minimi, antara lain memohon amnesti dari Presiden Jokowi untuk seluruh kelompoknya. Sebanyak 120 orang yang ada di lapangan dan 30 orang yang sudah dipenjara. Selain itu, mereka meminta program reintegrasi yang sesuai dengan nota kesepahaman Helsinki untuk dilanjutkan. Meminta anak-anak yatim dan janda akibat konflik di Provinsi Aceh untuk diperhatikan secara baik. Jangan sampai kehidupannya menjadi terkatung-katung dan diabaikan. Mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Aceh karena mereka menilai ada kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dan nilainya pun sangat tinggi. Pada penghujung tahun 2014, kelompok Din Minimi mulai santer dibicarakan media karena menampilkan diri bersama kelompoknya dengan bersenjata. Polisi menjadikan kelompok Din Minimi sebagai target operasi karena dianggap telah melakukan serangkaian aksi kriminal di Aceh. Namun, Din Minimi membantah melakukannya. Menurut kelompok ini, tujuannya mengangkat senjata semata-mata untuk menuntut keadilan dari pemerintah Aceh yang dianggap telah melupakan sisa-sisa kepedihan akibat masa konflik. Tetap saja, kelompok ini diburu oleh pihak kepolisian. Drama penjemputan Din Minimi menyisakan kisah menarik karena keterlibatan langsung Kepala BIN yang turun tangan untuk menjemput Din Minimi bersama dengan kelompoknya di persembunyiannya. Pemirsa, di penghujung tahun 2015, sebuah peristiwa penting terjadi di Indonesia, yaitu dengan penyerahan diri salah seorang pimpinan dari ex-Gerakan Aceh Merdeka, Din Minimi bersama dengan kelompoknya. Dan peristiwa ini terjadi juga karena hasil negosiasi dan usaha-usaha persuasif yang dipelopori oleh Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso. Dan kita akan menggali lebih dalam bagaimana proses tersebut terjadi bersama dengan saya, Lulu Lukmiati, langsung dari Rumah Dinas Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Lulu? Baik, apa kabar Bang Yos? Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru juga. Nih Bang Yos, menarik nih ya. Di ujung tahun 2015 kemarin kan ada penyerahan Din Minimi. Ini kan juga berkat usaha-usaha persuasif dan juga negosiasi dari Bang Yos sendiri sebagai Kepala BIN. Boleh diceritain nggak prosesnya tuh seperti apa sih, sealot apa, dan kok idenya kenapa ini kan kelompok bersenjata, separatis. Pendekatannya kok persuasif gitu loh. Gimana, panjang, prosesnya panjang deh, kita sambil jalan. Boleh kita sambil jalan, sambil kita keliling rumah nih ya, rumah dinasnya ya. Gini ya, jadi awalnya kan saya harus mencari kontak dia itu bagaimana caranya kan, dan itu tidak mudah kan. Seorang katakan DPO ya, lagi cari-cari dia itu termasuk apa namanya most wanted ya. Lalu kita mau kontak sama dia kan nggak gampang ya, tapi terus saya cari informasi kan, ketemulah saya dengan namanya Juha gitu kan. Juha ini orang Finlandia. Nah itu dia pelihara terus ya, dia punya akses terhadap hampir semua tokoh-tokoh GAM itu, termasuk Din Minimi kan. Aslinya sih Nurdin itu ya. Nah lewat dialah aku pertama kali bisa tahu nomor teleponnya segala macam kan. Lalu pembicaraan saya arahkan, kamu ngomong begini sama dia ngomong begini gitu, dari jarak jauh itu kan. Saya ingin tahu apa sih masalah dia gitu, mengapa dia melakukan perlawanan seperti itu dan apa sebenarnya yang dia tuntut gitu kan. Nah mulai tuntutan-tuntutan mulai saya pelajari kan. Memang cukup banyak ya, ada 6 tuntutan itu. Namun
sepertinya 1, 2, 3, 4, 5 ini barang enteng-enteng semua nih kan gitu kan. Apalagi ini hanya urusan pemerintah daerah. Oke. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Nurdin Minimi ini perlawanan bukan untuk memisahkan dari NKRI melawan kita pemerintah pusat, bukan. Tapi tidak yang dia sejauh lawan itu ya. ada kepada pemerintah daerah Oke. Nangguru Aceh Darussalam yang dinilai atau dipandang dia sangat tidak adil gitu setelah mereka memegang pucuk pimpinan penguasaan di Aceh Darussalam. Iya. Ya. Nah, karena itu yang pertama ya, dia minta reintegrasi ya terhadap mantan GAM ini dilanjutkan. Ini ada dalam pasal di Helsinki. Ya memang berlanjut, tetapi masa nggak berlanjut? Ya berlanjut Pak, tapi sangat tidak adil gitu. Kami ini, kelompok kami gitu, hanya dapat sekali aja bantuan, padahal itu harus berlanjut setiap bulan gitu. Iya. Nah, jadi yang dapat penuh siapa? Ya kelompok-kelompok yang dekat dengan mereka aja. Dengan pemerintah, Pemda. BRA anunya kan, istilahnya Badan Konsiliasi Aceh gitu kan, dan juga orang-orang yang dekat dengan gubernur dan wakil gubernur. Itu penilaian dia. Iya. Gitu kan. Oke. Yang kedua apa? Yang kedua ya saya minta Pak, kan ada oneng-oneng Bali gitu. Oneng Bali itu janda gitu. Iya, Janda janda GAM dari ini GAM gitu. diopainin, mereka hidup dalam kondisi yang sangat kekurangan gitu kan. Apalagi saya minta juga yatim piatu Pak, itu diperhatikan, diberikan santunan bagaimana mestinya gitu. Ini kan baik semua. Iya, baik semua ya. Nah, 4 amat baik malah. Apa itu? Gitu. Dia minta ada KPK turun ke sana gitu. Loh, kenapa kok KPK turun ke sana? Ya artinya dia menilai, sekali lagi dari kacamata dia ya, bahwa pengelolaan APBD Nangguru Darussalam ini tidak benar kan gitu kan. Nah, maka minta. Nah, yang kelima bagus lagi. Apa Bang? Nanti pemilu 2017 ya, pilkada maksud saya ya, untuk memilih gubernur Aceh ini ada peninjau independen. Loh, kenapa? Harus itu ada. Oh iya Pak, kita nggak mau nanti ada calon yang mengintimidasi masyarakat akan milih dia. Gitu. Artinya ini 1, 2, 3, 4, 5 ini sesuatu semuanya yang baik ya. Ya rasional, masuk akal dan baik gitu kan. Nah, yang selanjutnya apa? Yang keenam inilah yang jadi urusan kita kan. Dia minta amnesti. Gitu kan. Minta amnesti. Apa alasannya Ya saya kan artinya kasarnya itu menyerahkan diri, walaupun dia nggak mau tiap kali disebut menyerahkan diri. Saya bergabungkan diri, kan oke lah. Ya, oke, dan itu menurut saya sesuatu yang wajar gitu kan. Kita negosiasi itu kan harus ada timbal baliknya. Aku minta apa, aku memberi apa kan gitu kan. Ini. Nah, setelah saya tahu tuntutannya itu ya, lalu saya konsultasikan kan. Kan pemerintah pusat hanya satu kerjaannya amnesti kan. Karena itu saya datangi Menko Polhukam ya. Saya diskusi, oh ini sangat memungkinkan Bang gitu, ada undang-undangnya pasal sekian sekian itu oke. Nah, lalu tapi harus ada pertimbangan anggota dewan. Oke, anggota dewan. Saya datangi lagi Pak Aziz kan, Ketua Komisi 3 DPR RI yang bidangi hukum kan. Mereka juga support kalau niatnya mau melakukan pendekatan yang lunak Pak, yang damai, kita tentu akan dukung gitu kan. Nah, saya tidak itu saja, saya telepon sama Pak Hafid ya, Ketua Komisi Komnas HAM gitu. Nah, dari pihak itu sangat memungkinkan bahwa amnesti bisa diberikan. Dasar itulah lalu saya menghadap Presiden, Pak, ini ada kelompok Aceh yang cukup terkenal saat ini dan menjadi DPO gitu, dan mereka mau berdamai dengan kita. Syaratnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini urusan pemerintah daerah, paling-paling nanti yatim piatu janda itu disuntikkan program dari Kementerian Sosial dan cukup, tapi yang jadi perkara kita nanti adalah masalah amnesti. Lalu saya laporkan, saya sudah upload ini. Oke, apakah Bapak boleh atau memberi izin saya meneruskan program ini? Program ini gitu ya, pendekatannya aja itu. Kan gitu kan. Nah, itulah saya mulai, habis itu saya mulai intent gitu berhubungan dengan dia. Saya sudah mulai bisa langsung nih bicarakan. Dan dia sudah cukup terbuka ya dengan Bang Yos ya? Dan lalu selama saya berbicara lewat telepon itu kan, ya kita kan tahu masa psikologis orang dan macam.
bisa saya nilai, oh anak ini apa modelnya kayak apa, ya karakternya seperti apa, suasana psikologis dia saat ini seperti apa, itu bisa dari pembicaraan bisa dari itu, suara kan. ya, intonasi. Misalnya kan saya malam-malam telepon, Din lagi apa? Wah apa lagi ngelamun aja Pak, ini loh, kenapa kan gitu kan, gimana anak buahmu, sehat Pak, tapi kita juga sudah mulai susah nih logistiknya, gitu kan. Saya jadi tahu kan dia kan dalam kondisi yang kayak gini kan gitu. Dari omong-omongan ada ngomongnya, terus saya memperkenalkan diri saya ini siapa kan gitu kan. Dia mulai mengerti bahwa saya punya akses ke presiden kan, karena tuntutannya kan antara amnesti tadi. Nah, karena saya selama ini berpikir ya untuk apa aku ngomong sama orang yang akhirnya tidak bisa menjembatani kan gitu kan. Nah keyakinan itu saya tanamkan ke dirinya. Nah, kesimpulannya kan akhirnya timbullah saling percaya gitu ya. Lalu puncaknya itu sampai akhirnya berkunjung. Sana ada lagi, satu lagi gini, satu lagi itu apa ya? Dia memberikan batas waktu gitu. Dari tuntutannya itu akhir Januari. Nah, ini cerita ini kan awal Desember nih cerita ini tadi kan. Tetapi kemudian setelah inten berkomunikasi, lalu dia ngomong, ini kan kita nggak bisa telepon-teleponan, kita nggak bisa berdialog tatap muka gitu. Saya ngerti, saya ini diawasin terus ini sama mereka ini, gitu kan. Sampai, tapi tadi ada tambahan ya, karena ini cerita ini ada menolong perut saya kan. Jadi sebelum masih di jalan raya tadi. Saya kebetulan ngelewatin pasar kecil gitu kan. Bang Yos, tapi kita tahan dulu nih tadi ya. Ada cerita tambahannya, kita akan lanjutkan kembali. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Jakta. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Tokoh Kita, masih bersama dengan Kepala Badan Intelijen Negara, Bang Sutioso. Dan ini sebelum melanjutkan cerita tadi pertemuan dengan Din Minim ini, saya terpukau dengan lukisan ini, dan tampaknya Bang Yos juga terpukau dengan lukisan ini. Mungkin bisa diceritakan, ini lukisan Ibu ya di tahun 1995. Ini Por ini istrinya Kasdam Jaya. Yang lukis Yusepin ya. Yusepin itu pelukis wanita ya. Saya tertarik dia karena banyak lukisan dia itu persis lah gitu. Ketika melukis orang tuh benar-benar seperti orang aslinya ya, seperti foto ya. Iya, betul. Luar biasa. Ini juga saya anggap persis. Sekali lagi tahun 95 ya, jadi sudah berapa tahun yang lalu Por ini. Dan 11 tahun ya. Senang lihatnya karena sudah lama nggak ngelihat ini. Tampaknya ada juga beberapa koleksi lukisan dari Bang Yos yang memang juga sangat menyukai seni. Amat sangat ya. Artinya itu bisa menjadi apa ya, mengisi waktu luang karena di sela-sela kesibukan yang luar biasa, apalagi sejak menjadi dulu waktu saya SD, tapi nggak saya teruskan bakat itu ya. Itu di sekolah-sekolah saya itu di Timur ada di Ponorogo, ada Imam Bonjol, itu lukisan saya. Yang ditempel-tempel di sekolahan kelas itu. Tapi habis itu saya nggak pernah ikutin lomba waktu SMP, tapi habis itu sudahlah, saya sudah lalu punya hobi yang lain. Oke, nah kita lanjutkan tadi ceritanya ketika mau bertemu dengan Din Minimi. Tadi ada cerita tambahan di pasar itu tadi. Di pasar kan, nggak belok-belok ini kapan lagi itu. Saya mulai pikir, ini kan pasti di hutan nggak ada apa-apa. Nah, saya mampir di pasar kecil di pinggir jalan itu kan. Ada roti gitu, kayaknya enak gitu kan. Wih, bolu gede-gede gitu kan. Itu kan, wah ini berapa ratus nih harganya. Ini berapa bolunya? Ini 15.000 Pak, gitu. Dari satu cuma 15.000, ada 8, saya borong semua kan. Ini cerita ini karena lalu saya nggak dapat makan apa-apa malamnya kan, tapi ada roti ini orang makan rame-rame, walaupun hanya sepotong aja, paling tidak itu bisa menolong mengganjal sedikit ya, saya, isi gitu. perut. Nah ketika akhirnya bertemu dengan Din Minimi, apa yang terjadi dan apa yang kemudian dilakukan gitu kan? Ini mungkin proses hubungannya kan seperti kayak teman lama gitu ya? Ya, ya, saya lalu mengakrabkan diri gitu kan. Nah, memang kan serem gitu ya. Apalagi menjelang dekat, mulai kelihatan nih anak buahnya pakai itu tutup kepala kayak teroris itu, membawa senjata begini kan, mengerikan kan itu kan. Dan itu jumlahnya kan tidak 1-2, belasan kan, aku udah lihat itu. Mulai stopin kendaraan kita gitu. Saya bilang saya akan ketemu komandanmu, Nurdin. Gitu kan, mesti tunjukkan gitu kan, nggak ngomong, dia tunjukkan aja gitu. Menuju ke rumah panggung kecil gitulah. Di situ dia menunggu saya. Ya sudah, saya naik ke atas, saya lepas sepatu saya naik ke atas, saya ngajak
pengawal saya kan, Pengawal dan ajudan ajudan, ya. itu kan ajak naik. Dan tidak apa-apa itu membawa senjata mereka. Oh, saya malah ngomong kok sama dia. Oh ya? Gitu. Dan saya datang sama ajudan saya sama pengawal saya gitu. Kami bawa senjata loh, ngomong gitu kan. Dan reaksinya Nur? Oh iya, nggak apa-apa, boleh Pak, ketawa-ketawa dia kan. Ya kita kan nggak bisa tangan kosong kan gitu. Okay. Ya nggak apa-apa Pak. Nah, sudah kami bicarakan. Tetapi malam itu saya itu lebih banyak mendengarkan gitu keluhan dia, unek-unek dia, tak dengerin aja terus gitu. Gitu kan, supaya melengkapi itu kan saya sambil membaca. Saya pun merapat ketat sama dia duduknya itu kan, gitu kan. Lesehan gitu ya, Bang? Iya ya, saya pakai di papan itu Di kan. papan itu. Kenapa nggak ketat itu gitu? Aku juga pengen ngamankan diri kan. Iya. Di bawah kan anak buahnya semua gitu. Artinya siapa tahu ya ekstrimnya itu saya tiba-tiba diserang itu kan. Saya tuh nggak mau konyol. Konyol itu artinya mati tanpa korban di pihak mereka juga aku nggak mau kan, kan gitu kan. Udah. Semua sudah dengan perhitungan matang ya. Iyalah gitu kan, dengan resiko ya. Iya, dan tetapi resiko resikonya. yang diperhitungkan karena aku membaca, saya kira anak ini bukan model yang pengecut gitu, dia ada gentle orangnya kan, bisa dipercaya gitu, dia pun butuh saya gitu kan. Dan sekali lagi dalam konteks ini kan juga tidak tiba-tiba situasi itu kan, mungkin juga ada faktor-faktor lain. Antara lain kan gerakan-gerakan dari mana? Gerakan dari aparat setempat kan, apakah Polda mungkin utamanya karena kan. mereka sudah diberitahu ya mengenai kedatangan. Apa namanya? Mereka bukan gerakan-gerakan nekan dia kan, itu kan faktor-faktor pendukung dalam kondisi ini kan, artinya lalu menjadi situasi itu juga ikut membantu gitu kan. Nah, saya tadi lupa ya, Lulu ya, pada saat saya mau berangkat di Loksmawi tadi ya, mundur lagi ya. Tadi saya pagi datang itu langsung ketemu sama Panglima dan Kapolda. Gitu. Jadi yang saya bisa katakan ya, penjabat di daerah itu sangat kooperatif gitu. Saya senangnya gitu kan, saya ceritakan saya dan ada misi seperti ini. Yang saya minta Anda berdua adalah pada saat saya mungkin dalam waktu nggak tahu nanti saya akan naik ke atas ketemu mereka, jangan kalian melakukan gerakan apapun gitu. Istilah tentaranya udah tiarap aja dulu, tiarap dulu, jangan gerakan apa-apa. Karena kalau dan tolong ini sampaikan sampai tingkat yang paling bawah. Nah nanti kalau aku juga dikira gerombolan kan disikat juga kan gitu kan. Dan itu nyawa sendiri. Dilaksanakan betul gitu, dan terlihat di lapangan kita aman-aman saja gitu. Nah kembali ke tadi kan. Ketika sudah ketemu, ini sebenarnya membangun kepercayaan dari Din Minim ini juga tidak gampang, Bang Yus. Gimana caranya? Berdasarkan pengalaman-pengalaman, Bang Yus pengalaman kan sekali ini bertemu dengan gerakan-gerakan separatis. Sekali lagi. Kita harus bisa membaca lah situasi di dirinya saat itu gitu ya, lalu suasana psikologis dia dan anak buahnya itu dari ketemu, dari ngomong itu kita ngerti lah dari gitu pertemuan pertama itu sudah bisa terlihat pertemuan pertama itu memperkuat dugaan saya pada saat komunikasi jarak jauh gitu. Nah ini gentleman ini kan, walaupun sepanjang dia bicara sama saya itu nggak pernah itu lepas begini ini kan, senjata itu terus begini aja, dan tangan itu udah siap untuk menarik picu gitu kan, menarik pelatuk gitu. Jadi oke lah, aku juga memahami itu kan konsep, karena dia sudah kira-kira 4 tahun jadi buruan aparat kan, jadi kan harus siaga terus. Anak buahnya juga gitu, nggak ada yang lepas begini terus gitu. Waktu saya minta apa namanya ke toilet sebentar gitu, saya turun itu saya lihat semuanya dikawal juga ya gitu, ya. Lalu ya sudah, malam itu sudah putus, gimana lagi aku masuknya ya. Dalam bicara saya tanya, Din, kamu sudah berapa lama nggak ketemu anak istrimu? 4 tahun Pak gitu. Oh, kamu nggak rindu sama dia? Waduh, rindu pas anak saya itu kayak apa sekarang gitu. Kenapa nggak kita tengok sekarang kan gitu kan gitu. Maksudnya ya kita bicara sambil ngopi-ngopi lah di rumahmu kalau kamu mau. Boleh Pak, kita kesana aja gitu kan. Ceritanya ya sudah, kita setuju gitu kan, pindah kita konvoi kan kita kan, saya melewati kembali dengan anak buah dia itu kan, ada pick-up, ada segala macam itu kan, dengan semua senjata, tak suruh membawa semua anak buahnya ke kampung gitu. Kita lebih baik berunding di sana.
Nah ini kan kira-kira jam berapa ya? Di situ mungkin sudah jam Sudah tengah malam ya? 9 Oh, mungkin jam ya. 9 malam. Malam. Oh aku sudah mulai, waduh, aku pengen minum kopi dingin kaki ini, nggak ada apa-apa kan. Nggak dapat gitu makan kan. juga tuh, bawa roti Makan ya ada tadi roti ya? udah pecah-pecah kan, anak buahnya juga banyak kan, aku juga dapat sepotong aja kan gitu kan. Nah terus perjalanan ke rumahnya ini mungkin 2 jaman lah 2 gitu. jam. 2 jam kita ya, 2 jam melewati ini, kadang-kadang juga melewati kantor-kantor polisi. Waduh aku udah deg-degan aja ini kalau salah paham. Tetapi itu tadi yang saya puji kan, berarti Kapolda itu jalur pemandunya ke bawah itu bagus kan Bagus gitu ya, kan, kalau kan nggak terjadi apa-apa gitu kan, sampai kira-kira mungkin jam berapa, setengah 12-an atau gitu ya, sampai Kalmenudin. Nah disitulah dulu ya ada apa namanya, suasana yang dramatis itu kan. Dramatis. Waktu, Mengharukan karena 4 tahun tidak bertemu dengan keluarganya. Gitu. Tapi yang histeris itu mamanya gitu. Oh, oke. Mamanya kan, ayahnya kan sudah meninggal ya dalam perjuangan di ikut gerakan Aceh Merdeka ini kan meninggal kan. Jadi dramatis itu kan. Oke, nah Mengharukan. proses dramatis ini juga katanya diabadikan ya, ada Iya, foto-foto, nanti mungkin kita akan bisa ada foto-foto saya itu kan, karena kebetulan kan ajudan saya juga mutatin lewat HP-nya secara diam-diam gitu Oke, kan. nanti kita akan bahas nih, mungkin ada juga pemirsa juga penasaran ingin tahu seperti apa sih proses ketemunya tadi, histerisnya, dramanya, mungkin bisa dikatakan drama ya Bang Yos ya. Kita akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami. Ya, dan kembali bersama kami di toko kita, masih bersama dengan Bang Yos. Bang Yos nih ya, tadi kan kita mau cerita mengenai dramanya. Dramanya nih cukup mengharukan juga ketika pertemuan dengan keluarga. Nah, iya, ya. Lihat, keluarga memang satu hal yang sangat penting, dan ini ada lukisan yang menarik perhatian saya. Ini lukisannya Bang Yos dengan anak, cucu, ini foto-foto. mantu, foto ya. Ini menarik Ya, ini sekali keluarga nih. besar saya ini, Iya. kan gitu kan. 3 Anak cucu saya ya. kan 2 perempuan, itu Yesi, lulusan UI, ini Reni, lulusan Amerika dia ya. Iya. Lalu itu menantu saya tentunya kan. Oke. Jadi saya udah punya cucu 3 nih. Yang gede Tasya, 11 tahun saat ini. Ini yang kecil-kecil ini umurnya 2,5 tahun. Oke. 1, 2, 3 cucu ini ulang tahunnya sama. Oh ya? Iya, 8 Juni semua. Waduh, menarik sekali bisa begitu ya, bisa sama samaan ya. Yesi sama jadi 4 orang. 8 Juni. Maka kalau mereka ulang tahun, tamu-tamu Sekalian. tak pesen kalau bawa kado 3 ya supaya gak rebutan. Karena ada 3 orang yang ulang tahun. Baik, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tadi mau lihat foto-foto, boleh kita sambil duduk. Oke. Nah, tadi tampaknya proses yang mengharukan itu adalah ketika ini ada kalau ini foto pertama. kali kita bersama dia kan di rumah Di rumah panggung panggung itu ya. tadi. Ini kira-kira jam 6:30 malam lah. Jam 7 malam kan. Nah, lalu kalau ini yang dramatis tadi, saat saya pulang ke rumah lalu ketemu ibunya. Ibunya ini Din adalah ibu dari Din Minimi. Ini nangis histeris lah dia gitu. Oke. Apa yang dia katakan ketika bertemu dengan anaknya kan sudah apa ya, bahasa Aceh gua nggak ngerti. Ngertinya nangis burung-burung apa nangis, istrinya anaknya gitu kan. Nah, terus yang lain-lain tentu ini saat ini adalah Din Minimi dengan pasukannya ya. iya, Lengkap ini ya. pasukannya. Iya, ini nomor senjatanya ini. Semua bersenjata. Iya. Dan ya kelihatan ini kan anak-anak muda. Iya, Saya iya. tanya, umurmu berapa? 19 Rata-rata? tahun, 20 tahun, 21 tahun. Ya. Yang paling tua Din Minimi ini 37 tahun. Iya. Ada satu lah yang 41 aja. Selebihnya muda-muda semua ini juga. Oke, dan ini semua diambil dari ajudan ya, yang Yang termotret kan. memotretnya ya. Oke. Nah, maka aku ngerti persis jumlah senjata mereka kan dari situ. Dari jumlah Nah, orangnya. setelah berbicara panjang lebar terutama di rumahnya, akhirnya sudah disepakati gitu kan, bahwa dia sudah nggak akan kembali lagi ke hutan. Ya. Dan dia akan menyerahkan senjatanya. Nah, inilah contohnya mereka pada satu persatu menyerahkan senjata. Oke, Ini kan langsung lagi diserahkan ya, Lagi saya kosongkan Kosongkan senjatanya kan. pelurunya. Gitu. Ini saya lagi kan ada setelah malam itu ya kira-kira jam 2 pagi itu udah putus lah gitu Iya. ya. Bahwa kan tak saya suruh milih gitu. Sekarang kalau kamu ini pergi ke hutan lagi, ya apa sih yang kamu perjuangkan apa sebenarnya? Nah, sementara yang kamu perjuangkan 6 poin sudah saya akomodir, sudah saya kasih tahu ini akan saya penuhi. Iya. Gitu. Atau kamu pilih ke rumah kan gitu. Lagian apa kamu nggak
apa kamu nggak apa namanya, kasihan dengan anak istrimu tadi yang nangis-nangis kayak begitu, gitu kan. Ya Pak ya, akhirnya sepakati sudah, saya nggak akan kembali, saya akan tetap di sini. Nah namun kalau kamu tinggal di rumah, anak buahmu juga kembali ke rumah masing-masing, lalu membawa senjata, saya jamin deh kamu pasti grebek lagi sama polisi gitu. Karena itu aturan hukum seperti itu, kamu membawa senjata tidak boleh sipil ilegal. membawa senjata ya. Dan kamu masih DPO saat ini. Nah, lalu disepakati menyerahkan senjata juga. Udah selesai, kita tidur kan gitu kan. Walaupun aku nggak tahu mau Pukul tidur di berapa mana. waktu itu? Masih ingat nggak kira-kira? Ya dua lebih lah, antara dua mungkin setengah tiga gitu ya. Oke. Setengah tiga gitu, lalu setelah itu aku kebetulan bawa duit nih kan. Waduh, alhamdulillah bawa duit. Kok kasihkan duit ini, Din, kamu sekarang anak buahmu suruh nyari lembu, kita potong untuk kita selamatin besok pagi. Udah dengan alat apa namanya tikar itu adanya, saya tiduran gitu kan. Nah paginya bangun itu sudah ada sajian itu tadi, gulai lembu itu tadi. Lo kamu ngerti nggak sih, orang yang paling pandai masak itu orang Aceh. Masaknya luar biasa enaknya kan. Jadi hari itu tercatat aku sarapan paling banyak itu hari itu gitu kan. Iya. Karena saya memang lapar sekali ya. Karena nasinya saya ngambil banyak, lauknya juga sepiring, dan itu habis. Dan makanya rame-rame Gitu, semua ya. Iya, semuanya makan semua kan. Sapi kan gede gitu kan, dagingnya juga banyak kan, cuma lauk tuh masak semua. Udah kenyang semua. Kira-kira jam 9 saya ngomong sama Minimi, udah saatnya kamu sekarang menjelaskan ya, jadi apelkan semua anak buahmu, apelkan semua, baik yang bawa senjata maupun tidak, ikut apel semua kan, terus dijelaskan sama dia, kamu jelaskan dengan hasil rundingan kita tadi malam. Ya jelaskan, ternyata pakai bahasa Aceh kan jelaskannya, gua nggak ngerti nih kan gitu. Ada sebelah saya tanya tiap kali dia ngomong apa, dia ngomong apa gitu kan. Nah habis selesai semua baru dia mempersilakan saya ngomong kan. Nah saya kumpulin, suruh ngariung deket situ kan, supaya lebih akrab kan. Saya jelaskan kira-kira pemandangannya kayak gini lah. Oke, itu ketika memberikan penjelasan ya. Ini saya jelaskan ke mereka di sebelah dia kan, setelah Minimi yang ngomong gitu kan. Udah ya apa namanya, pemandangannya itu gimana ya lalu ya. Ya terharu bukan, tetapi juga mereka, waduh, ini yang paling berat itu proses bagaimana aku meminta senjatanya. Ini bagi mereka ini sudah kayak istrinya 4 tahun dia kelonin tiap hari kan. Terus masa ambil gitu. Lebih dari istri ya mungkin ya. Yang paling berat itu. Saya memahami itu sebagai tentara kan. Namun kemudian saya ngomong sama Nurdin, kita rasanya saya juga harus pulang, saya kan harus melapor juga kepada presiden, aku gitu. Nah karena itu, ayo sekarang mulai kita kumpulkan senjata. Nah ini saya minta kamu yang terakhir sebagai simbol. Oh, oke. Gitu kan. Nah mulai karena buahnya dipanggilin. Ada saja yang pura-pura terus menyelinap mau pergi gitu ya, balik pohon gitu kan. Sekali lagi saya memahami itu amat berat ya untuk diserahkan kan. Tapi akhirnya mereka sambil tangis-tangisan gitu ya. Ketika menyerahkan senjata kan. Ya. Ini kan itu proses ketika mereka menyerahkan senjata sampai nangis-nangis seperti itu ya. Sampai nangis-nangis ya. Satu sama ini lain ya, kan saling berpelukan kan, mereka juga akan berpisah kan. Iya. Kan, ini gitu. Nah terus inilah senjata yang semuanya sudah terkumpul. Ini senjatanya kan, kita kumpulin. Kumpulin ya. Ini juga apa namanya? Nah, ini ketika mengosongkan ini yang terakhir nih, kemarin yang dramatis ini. Ini kan penyerahan senjata terakhir oleh Din Minimi. Tapi dia sampai saya akui ya, seperti dia itu kalau dibandingkan tegar mana antara saya dengan Din Minimi? Saya menilai dia lebih tegar dari saya. Iya. Saya itu ngomong sama dia, Din, kalau aku ini bukan tentara, aku ini bukan laki-laki, aku udah nangis guru-guru ini, ngeliat pemandangan yang kayak begini. Seperti itu, dia tenang aja dia tegar gitu kan. Jadi memang sangat berwibawa dia terhadap anak-anaknya, buahnya juga sangat patuh kepada dia. Ini contohnya. Dia tegar aja, sementara aku kan menahan haru ya. Tapi sekaligus merasa misi saya akhirnya bisa
misi Iya. tercapai ya. Nah, ya kita bersyukur kan gini ya, dulu ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil di dalam peristiwa ini, gitu kan. Oke. Seperti apa? Tapi tahan dulu, kita harus break dulu. Oke. Kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kembali kita lanjutkan diskusi atau obrolan singkat, obrolan yang juga mendalam juga terkait dengan proses ya ketika Din Minimi menyerahkan. Bang Yos, kalau kita belajar melihat dari sejak kita kemerdekaan ini kan banyak sekali gerakan-gerakan separatis dan rata-rata pendekatan kepada mereka adalah dengan pendekatan militer gitu, senjata. Tapi ini suatu pendekatan yang berbeda. Nah, apa sebenarnya dampak yang bisa dirasakan baik bagi Indonesia maupun ke luar negeri juga dengan proses seperti ini? Nah, itu pertanyaan cerdas dulu ya. Jadi begini kan, kita harus bisa belajar dengan masa lalu kita kan, ya. Setiap kali kita menghadapi perlawanan bersenjata ya, memang berhasil kita. Tetapi ingat, itu memerlukan waktu yang panjang. Selama kurun waktu sekian menggerakkan militer itu berapa biaya kita keluarkan, kan ya. Lalu berapa korban terjadi, baik aparat maupun pihak separatis atau pemberontak kan. Atau masyarakat juga. Nah, ya masyarakat juga, betul kamu itu, masyarakat juga kena korbannya. Nah, ini kan bagaimanapun mereka ini semua anak bangsa, gitu. Nah, menghadapi Din Minimi ini, apakah kita mau terus bertarung sampai 4 tahun, nggak tahu kapan mau selesainya kan? Nah, ternyata kita dengan soft approach ya. Perlu diketahui bahwa soft approach ini memang kebijakan pemerintahan Jokowi JK, gitu, di dalam sidang kabinet, gitu, dalam menyelesaikan masalah perlawanan bersenjata ini di dalam negeri, hendaknya dikedepankan, gitu ya, pendekatan-pendekatan yang manusiawi, yang lebih human, gitu kan. Nah, inilah yang kita atau soft approach itu tadi. Nah, asal kita sabar ya, kita mau mendengar, gitu kan. Kenapa sih dia begitu? Lalu apa sih yang dituntutan dia? Nah, kalau tuntutan yang aneh-aneh, prinsip dasar ya, kalau tuntutannya itu lepas dari NKRI, jawabannya no way, kan gitu. Udah lupakan saja itu kan gitu. Tapi ini kan tidak gitu. Ini hanya lokal saja, rasa ketidakpuasan gitu. Yang menjadi urusan kita hanya amnesti itu, dan itu pun wajar gitu. Karena mantan-mantan GAM yang dulu ikut perjanjian Helsinki itu juga ribuan jumlahnya, itu juga diberikan amnesti massal, gitu kan. Artinya ini kan sesuatu tidak aneh, gitu kan. Mungkin di antara mereka Minimi sendiri mungkin sudah dapat itu kan dulu kan. Namun kemudian pengikut dia yang umur 19 tahun, 20 tahun kan, waktu itu masih umur mungkin remaja banget kan, mungkin masih SMP, mungkin kan belum ikut itu. Jadi artinya kalau tuntutan itu rasional, masuk akal gitu, kenapa nggak kita? Tapi masih bicara mengenai amnesti, tampaknya ada keberatan juga dari Kapolri, dan ini bagaimana nih tanggapan? Enggak, saya kira Kapolri itu nggak keberatan ya. Maksudnya gini, bahwa kepolisian itu selalu menganggap bahwa dia melanggar hukum kan, dia sudah jadi DPO, jadi harus ditangani dulu secara hukum. Saya kira itu tidak salah. Ada gitu. prosesnya begitu ya? Prosesnya. Cuman yang kita minta begini kan, situasi ini kan khusus ya. Bagaimana proses hukum kepolisian itu bisa ditangani, lalu amnesti juga bisa kita proses secepatnya. Yang kita jaga kan jangan sampai karena proses itu terjadi ya lalu hilang gitu kepercayaan dia kepada kita. Yang tadinya mau ikut lalu mengurungkan diri kan, bisa berpikir gitu. ulang. Nah, itu di dalam negeri kan. Jadi keuntungannya itu menghemat segalanya kan, waktu, biaya, korban jiwa, itu yang paling penting, itu bisa kita eliminir. Nah, dampak luar negeri yang kamu tanyakan tadi, tentunya yang selama ini ya, kita ini sering dituding oleh LSM di luar negeri, NGO ya, atau negara tertentu kita ini jagonya melanggar HAM nih, kan gitu. Nyatanya kita bisa menyelesaikan dengan cara-cara damai. Itu dampak positifnya kan itu di luar gitu. Itu jadi soft approach itu tidak berarti menutup ya tindakan-tindakan yang sifatnya hard approach gitu. Itu tetapi akan kita usahakan semaksimal mungkin gitu. Pada titik tertentu kita bisa menarik kesimpulan ini bisa dan ini tidak.
Tetap melihat situasi, kondisi, dan juga tergantung dari para kelompok ini ya. Nah mungkin kedepannya apa yang akan dilakukan juga oleh BIN begitu dari Bang Yos sendiri terhadap untuk melindungi NKRI ini terhadap gerakan-gerakan separatis di Papua ya. Separatis itu kan sekarang di Papua dan teroris ada di Poso kan, itu sekarang kan petanya itu gitu. Di Papua sendiri juga ada kelompok-kelompok yang berbeda-beda gitu ya. Nah tentu untuk BIN kan kita petakan dulu kan, oh kelompok ini tuh siapa, berapa orang isinya, berapa senjata, lalu latar belakangnya dia ke hutan atau ke gunung itu apa, lalu tuntutannya apa, kan kita pelajari semua. Dan ya tentu saat-saat seperti itu kita tidak akan buka ke publik gitu. Akan benar-benar menjadi sebuah rahasia begitu ya, gerakan misinya itu ya. Oke, nah artinya kalau kita melihat dari apa yang terjadi dari DIN Minimi ini gitu ya Bang Yos ya, kalau dilihat kan tidak semuanya juga terbuka. Mungkin kalau kita, tadi Bang Yos mengatakan ketika sudah berkomunikasi secara jarak jauh saja sudah bisa membaca secara psikologis mengenai karakter dia. Nah kalau misalnya karakter-karakter yang keras, yang lebih, yang tadi mungkin yang gerakan yang separatis murni, nah itu kan tentu tidak mudah juga nih Bang Yos nanti untuk bisa melakukan gerakan pendekatan yang persuasif nih. Apakah mungkin ada strategi-strategi khususnya nanti gitu? Kita punya prinsip begini nih dulu ya. Yang kita hadapi itu kan manusia ya, punya perasaan, punya hati, punya kehendak gitu kan. Ya kita, kalau saya berprinsip baja aja bisa kita bengkokkan dengan cara kita panasin, kita masa ini hati manusia tidak bisa, itu prinsip. Karena itu harus tepat gitu kan, pendekatannya itu harus tepat gitu. Kita kalau di dalam ilmu intelijen itu namanya ada analisa sasaran. Psikologis dirinya saat itu, karakternya itu kan kita analisa semua gitu. Nah ini juga mungkin karena pengalaman dari Bang Yos sendiri, di depan kita kan ada buku Sutioso The Field General, jadi memang jenderal lapangan gitu ya. Dan di sini kalau dilihat, kalau boleh saya melihat gitu ya, ada memang pengalaman-pengalaman dari Bang Yos yang begitu banyak sekali di lapangan, dari di Aceh juga, kemudian pertama saya ke Kalimantan Barat dulu kan waktu saya letnan, kemudian saya kapten, saya kirim ke tim-tim gitu ya. Saya 3 kali ke tim-tim. Nah terus terakhir tugas saya adalah di Aceh Merdeka, gerakan Aceh Merdeka tahun 1978. Bang Yos, ini depan kita nih ada buku ya, buku biografi, mungkin bisa dikatakan seperti itu, Sutioso The Field General, Totalitas Prajurit Para Komando. Ini jadi ini buku ini saya batasi waktu saya lahir sampai saya jadi panglima. Nah waktu saya gubernur 10 tahun di era 5 presiden itu ada buku sendiri yang baru-baru saya launching juga. Jadi latar belakang saya nulis buku dulu ya, supaya pengalaman kita itu tidak hilang. Saya memahami adik-adik saya lulusan akademi militer, dia sudah sulit untuk mencari pengalaman di daerah pertempuran karena gejolaknya cuma separatis, itu pun ditangani polisi kan, gitu kan. Jadi mereka nggak punya lagi. Nah kalau saya nggak menulis buku ini, dia nggak punya referensi lagi gitu. Itu latar belakangnya. Baik, dari sini memang diceritakan pengalaman Bang Yos di lapangan sebagai jenderal lapangan nih, artinya sangat membantu sekali ketika proses negosiasi semacam ini ya. Iya ya pasti kan, karena pengalaman guru terbaik kan pengalaman gitu. Jadi kalau kita sudah pernah mengalami gitu hal-hal yang seperti itu ya. Saya kan pernah di Kalbar ya. Dulu kan ada namanya PGRS Paraku, Komunis Perbatasan itu. Makanya joint operation dengan Malaysia kan, kita ke Hulu, masuk ke Sarawak, dia kejar masuk ke kita kan gitu-gitu. Lalu saya kapten, saya dikirim ke tim-tim, mungkin orang pertama kali ke sana itu saya, gitu. Lalu kedua dan ketiga, gitu kan, dan 3 kali di sana. Lalu terakhir pada saat 78 ada gerakan Aceh Merdeka, saya juga dikirim ke Aceh. Jadi saya sudah tahu karakter orang Aceh itu juga membantu itu tadi kan, karakternya orang Aceh itu begini, ini. Nah, itu juga menolong saya. Nah, selama saya 10 bulan di sana, waktu itu ada GAM yang pertama itu. Ini perlu dicatat, saya pun tidak membuang peluru 1 butir pun tidak gitu. Tidak membuang tidak gitu. Jadi bisa kita dekati, ya, kita bisa kasarnya itu kita tangkapin tanpa kita harus
membunuh atau menembak mereka gitu. Baik, apakah ini juga karena ada faktor dari keluarga misalnya? Memang pendekatan yang berbeda, pendekatan yang persuasif ini tampaknya kalau orang berkata, orang mungkin melihat gini, ketika militer apa segala macam sangat erat dengan senjata dan segala macam. Tapi ketika Bang Yos bisa melakukan hal yang persuasif ini, Ya itu tadi. Jadi pada saat saya kan hidup dan besar itu di pasukan elit ya, pasukan khusus kan. Yang kamu tahu sendiri lah tugasnya itu kayak apa. Iya. Jadi setiap kita tugas itu sebenarnya antara hidup dan mati itu 50-50 lah gitu ya. Karena selalu diberi yang berat kan gitu kan. Nah itu kan juga melatih diri kita. Lalu kemudian dari pasukan seperti itu saya mulai masuk ke teritorial. Kan dari Danrem Bogor terus Kasdam menjadi Panglima itu 5 tahun. Selama 25 tahun saya di pasukan khusus itu kan, Nah lalu alhamdulillah saya diberi kesempatan jadi gubernur. Nah itu telah merubah total diri saya juga. Ketika menjadi melepaskan baju militer itu. Dan saya sudah murni, saya ini orang sipil yang harus bergaya, bersikap yang beda. Oke, baik. Nah, ini mungkin ada perbedaan-perbedaannya nggak sih nanti ya? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Di segmen terakhir kita akan kembali saat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan tanpa terasa sudah di segmen terakhir. Pembincangannya sangat menarik sekali bicara mengenai proses penyerahan diri ya dari Din Minim dan kelompoknya ini. Mayos, kalau kita bisa menarik kesimpulan dari perbincangan kita gitu ya terhadap gerakan-gerakan semacam ini, apakah memang semuanya bisa dilakukan dan bagaimana kemudian pemerintah dan juga BIN gitu dalam hal ini mengatasi gerakan-gerakan semacam ini? Ya yang pertama kan bahwa selama ini ya setelah pasca kemerdekaan terus kita menghadapi separatis gerakan-gerakan yang memaksakan diri itu kan sudah berulang kali. DITI, Karmujakan dan seterusnya kan. RMS selalu kita hadapi dengan cara-cara kekerasan militer yang bisa kita simpulkan kehilangan waktu, biaya yang besar, korban yang banyak gitu kan. Nah kita mesti belajar dari pengalaman lalu. Toh ini juga bangsa sendiri, anak bangsa sendiri kan. Jadi cobalah kita dekati dengan yang lebih manusiawi gitu. Artinya akan menjadi sebuah gerakan yang baru yang akan ya model lah gitu. Yang model yang Tapi baru. Harus kita akui kelompok-kelompok itu tidak selamanya bisa kita dekati yang sama. Tetapi terserahlah mereka ya, kita tawarkan yang damai gitu, atau kita menggunakan cara lain, itu aja pilihannya. Kan gitu. Tetap melihat situasi dan kondisi dan bagaimana kelompok tersebut ya. Jadi mudah-mudahan kelompok-kelompok yang masih di hutan itu dan bisa melihat ini contoh gitu. Kenapa kita nggak damai aja, apa sih yang Anda maksud? Asal prinsip dasarnya jangan pernah minta memisahkan dari NKRI ya, itu sorry saja kalau itu kan. NKRI harga mati ya, Bang Yos ya. Terus di luar negeri juga kan kita sekali lagi sering dianggap melanggar hak asasi manusia di berbagai peristiwa kan, apa itu G30S, apa itu Tanjung Priok dan so on ya. Nah kita sekarang membuktikan bahwa kita juga bisa melakukan dengan cara-cara lain, cara damai itu mana. Dan artinya dengan dari penyerahan Din Minim dan kelompoknya ini, kemudian proses hukum tetap akan berlaku gitu ya. Artinya kalau melihat kan kelompok lain yang mungkin berpikir untuk menyerahkan diri, jangan sampai kemudian mereka berpikir ulang gitu ya, Bang Yos ya. Ya itu yang saya khawatirkan jujur aja itu gitu kan. Oleh karena itu kita mudah-mudahan polisi bisa menangani dengan wise lah gitu, yang bijaksana gitu. Bagaimanapun anak ini sudah menyerahkan diri total dengan senjatanya gitu. Ya memang sering kan hitung-hitungan ya, kita ada korban kok enak sekali dia begitu ya. Ya nggak ada selesainya kalau kita selalu berorientasi ke sana. Tetapi sekarang ini kan masalah teknis saja dulu ya, bagaimana prosedur kepolisian bisa dilaksanakan, tetapi amnesti ini juga bisa diberikan gitu. Karena itu saya berharap ini bisa diproses lebih cepat. Oke, mungkin juga harapannya dari Bang Yos untuk kedepannya terkait dengan program-program dari BIN sendiri untuk melindungi NKRI ini, khususnya dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Kalau saat ini ya, kan harus kita akui separatis itu masih ada, utamanya di Papua. Dan dalam kasus seperti itu, di mata intelijen nih, ya pasti ada saja kan pihak-pihak asing yang ingin memanfaatkan ini kan, karena punya kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan lain sebagainya ya. Kemudian juga ancaman ke depan 2016 ini ya,
masih didominasi kepada ancaman terorisme dan radikalisme gitu. Lalu ya kita ini di intelijen itu punya intelijen community ya, baik di tingkat ASEAN, tingkat Asia maupun dunia gitu. Dan saya sudah banyak ketemu mereka kan di dalam meeting EIC misalnya ya, Asian Intelligence Community di Singapura tuan rumahnya. Itu temanya juga mengatasi terorisme, bagaimana kita bisa mengatasi bersama-sama. Saya ke Australia, saya ke Kuala Lumpur, saya ke CIA ya, ke Amerika, saya ke Perancis, saya ke Turki, ke Timur Tengah, selalu terorisme. Artinya apa? Terorisme ini sudah dianggap sebagai ancaman global gitu. Karena itu lalu negara-negara bangsa-bangsa ini harus bersatu padu untuk mengatasi ini semua. Ya, nah di dalam negeri saya tidak nakut-nakutin ya, tetapi saya harus mengatakan potensi itu tetap ada ya, karena di sini kelompok yang mendukung ISIS banyak yang sudah bergabung, masih di sana kembali juga ada, kelompok radikal lain juga ada gitu. Nah oleh karena itu harus dipahami bahwa apakah itu aparat kepolisian, apakah itu TNI maupun BIN, itu juga terbatas ya, jumlah orangnya dan kemampuannya. Nah karena itu partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dulu ya. Apa partisipasi yang saya harapkan? Sederhana saja, yaitu mau melihat kiri kanan gitu, kalau melihat sesuatu aneh, tidak lazim, ganjil, mencurigakan, ya cepat lapor gitu kan. Kepada aparat terdekat, bisa ke polisi, bisa ke kita, perwakilan BIN yang ada di daerah. Pengalaman kita, apakah bom Marriott, bom Bali ya 1-2, itu kan setelah direkonstruksi sama polisi ya, ketangkap otaknya gitu kan, lalu gimana kamu ngemasnya, beli banyak di mana, di toko mana, lalu beli mengemasnya di rumah mana, itu kan pada lihat semua, baru pada nyanyi semua. Dari dulu aku curiga ini sama orang, udah telat, udah terjadi. Nah nanti ke depan begitu ngelihat sesuatu itu tadi aneh, orang nyewa tapi nggak pernah mau kenalan, kalau keluar hanya malam gitu, itu kan sudah jelas hal yang mencurigakan. Ada peraturan 1 malam nginep harus lapor, mana berhari-hari nggak lapor juga didiamkan saja. Oke, Nah, baik. itu. Jadi memang semua sebenarnya masyarakat punya kewajiban ya, masyarakat Indonesia, warga Indonesia untuk menjaga lingkungan kita ya. Lingkungannya masing-masing aja gitu. Dan kedepannya pasti akan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu amat sangat terbantu kita kalau itu dilakukan. Oke. Dan ruang gerak jalan lalu menjadi susah, menjadi sempit. Gitu. Karena diawasinya bukan dengan CCTV tapi dengan masyarakat ya, Semua dengan mata. tetangga-tetangga ya. Oke, baik Bang Yos, terima kasih banyak telah sharing bersama kita. Dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lulu Miati pamit undur dulu, tetaplah bersama kami di JAK TV.